Om Swastiastu. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anak Agung Gede Satria Pranaditya. Yang kedua saya sendiri, IKD Dwijaya Pramana Putra. Yang ketiga ada Inyoman Triadi Sutiawan. Judul materi presentasi kami adalah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Pertama akan saya bacakan sendiri IKD Dwijaya Pramana Putra, yaitu Sejarah Perkembangan Sistem Informasi. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen. Dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetic tape. Generasi pertama, tahun 1945 sampai 1955, pada generasi ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965, batch processing sistem job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara beruntutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dari sistem operasi telah ada, misalnya FMS atau Fortran Monitoring System IBSYS. Keduanya merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980, dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online, sehingga menuntut sistem komputer dapat digunakan secara yang pertama ada multi-user, berarti komputer yang memiliki resource yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Yang kedua, multi-programming, berarti komputer melayani banyak proses atau job sekaligus pada waktu bersamaan. Yang ketiga, time sharing varian, dari multi-programming di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan pemroses hanya memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian secara cepat. Yang keempat, spooling, membuat periferal seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Generasi keempat, tahun 1980 sampai 1990, selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global, tetapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070, perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dan diintegrasikan secara utuh dalam pematangan sistem informasi dunia adalah peranan sistem informasi berbasis komputer. Ada manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, ada menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang terakhir, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Para pemakai informasi. Yang pertama, pengguna informasi dalam bidang manajemen adalah manajer dan anak buahnya. Yang kedua, pengguna informasi dalam bidang pendidikan adalah para pendidik dan anak didiknya. Yang ketiga, pengguna informasi dalam bidang telekomunikasi adalah para manajer dan anak buahnya. Yang keempat, pengguna informasi dalam bidang pertahanan adalah para komandan dan prajuritnya. Yang kelima, pengguna informasi dalam bidang teknologi informasi adalah programmer, end user, administrator jaringan, technical support, dan graphic designer. Manajer dan sistem. Jenis-jenis utama sumber daya yang harus dikelola oleh manajer adalah yang pertama, manusia, yang kedua, material, yang ketiga, mesin, termasuk fasilitas dan energi, yang keempat, uang, yang kelima, informasi, termasuk data. Manusia, material, mesin, dan uang memiliki wujud, adalah sumber daya fisik, sedangkan informasi dan data termasuk ke dalam istilah sumber daya konseptual. Para manajer menggunakan sumber daya konseptual untuk mengelola sumber daya fisik. Tingkatan manajer. Yang pertama, tingkat perencanaan strategi atau strategic planning level. Yang kedua, tingkat pengendalian manajemen atau manajemen kontrol level. Yang ketiga, tingkat pengendalian operasional atau operational control level. Sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan, suatu organisasi seperti perusahaan atau suatu area bisnis cocok untuk dengan definisi ini. Elemen-elemen sistem. Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi suatu susunan dasar diperlihatkan dalam gambar 1.1. Sumber daya input diubah menjadi sumber daya output. Sumber daya mengalir dari sumber daya input melalui transformasi ke elemen output. Suatu mekanisme pengendalian memantau proses transformasi untuk meyakinkan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuannya. Mekanisme pengendalian ini dihubungkan pada arus sumber daya dengan memakai suatu lingkaran umpan balik atau feedback loop yang mendapatkan informasi dari output sistem dan menyediakan informasi-informasi bagi mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian membandingkan sinyal-sinyal umpan balik dengan tujuan dan mengarahkan sinyal pada elemen input jika sistem operasi memang perlu berubah. Data dan informasi. Pengertian data menurut ahli. Beberapa pengertian data menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Nuzula Agustina, mengatakan bahwa data adalah himpunan fakta berupa angka, grafik, gambar, kata, huruf, ataupun simbol yang menerangkan sebuah hal yang sering terjadi, serta menyatakan pemikiran mengenai objek tersebut lengkap dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kedua, menurut Hartalib,
menyatakan bahwa data merupakan beberapa fakta ataupun satu buah fakta yang di dalam fakta itu terdapat kenyataan dari sebuah kejadian. Pengertian informasi menurut ahli. Beberapa pengertian informasi menurut ahli adalah: yang pertama, menurut Raymond MC Leon mengatakan bahwa informasi adalah hasil olahan dari sebuah data yang diubah menjadi bentuk yang memiliki makna serta bermanfaat bagi si penerima. Yang kedua, menurut Lani Siddhartha menyatakan bahwa informasi sebenarnya adalah data yang disajikan secara matang dan dalam bentuk yang lebih berguna dalam membuat sebuah keputusan. Hubungan antara data dan informasi. Secara umum, data dan informasi memang sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hubungan yang dimiliki keduanya adalah hubungan sebab akibat yang tidak akan menjadi sebuah peristiwa matang tanpa ada keduanya. Karena informasi dapat diperoleh dengan adanya data, maka keberadaan informasi sangat bergantung kepada keberadaan data itu sendiri. Sedangkan data adalah sebuah fakta mentah yang tidak dapat menjadi bermanfaat tanpa diolah menjadi informasi, sehingga keberadaan data akan sia jika tidak diolah menjadi informasi yang layak. Pada intinya, data dan informasi saling terkait dan terhubung satu sama lain dalam sebuah hubungan yang utuh. Data tidak akan berguna jika tidak diolah menjadi informasi, sebaliknya informasi juga tidak akan pernah ada kalau data tidak diketahui. Perbedaan data dan informasi. Beberapa perbedaan data dan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, data adalah sebuah penjelasan singkat, sedangkan informasi bisa dibilang sebagai sebuah cerita utuh yang diperoleh dari pengolahan data. Yang kedua, data bisa juga disebut sebagai gagasan baru, tetapi belum dapat menjelaskan bahwa peristiwa dengan utuh. Informasi adalah sebuah pengetahuan baru yang diperoleh dari pengolahan data dan dapat menjelaskan bahwa sebuah masalah dengan utuh. Yang ketiga, data tidak dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan, sementara informasi mampu dijadikan sebuah pijakan untuk mengambil keputusan dalam sebuah masalah. Yang keempat, kadang data tidak dapat digunakan, bahkan tidak bisa diterima oleh logika karena keberadaannya yang sebagai fakta mentah, sedangkan sebuah informasi dapat berguna dan diterima oleh akal sehat. Yang kelima, ruang lingkup keberadaan data lebih detail dengan sifat yang lebih teknis, sedangkan informasi memiliki ruang yang berupa penjelasan dengan sifat yang tetap sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Evolusi sistem informasi komputer. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan. Evolusi CBS terdiri dari Sistem Informasi Akuntansi, melaksanakan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data tinggi. Tujuan pengolahan data: mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. SIA melaksanakan 4 tugas dasar, yaitu 1. Pengumpulan data. 2. Manipulasi data. 3. Pengklasifikasikan, penyortiran, perhitungan, pengikhtisarian, penyiapan dokumen. 4. Penyimpanan data. SIM, Sistem Informasi Manajemen, menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang serupa dengan integrasi manusia atau mesin guna menyediakan informasi fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Tujuan SIM: memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit SPK. Sistem penunjang keputusan.
membantu membuat keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Tujuan: memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan masalah yang tidak terstruktur. Memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat untuk membantu integrasi antar tingkat. Meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisien. Fokus pada komunikasi, otomatisasi kantor, sistem-sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal ke dan dari orang di dalam maupun luar perusahaan. Sistem ini memiliki fungsi untuk memudahkan jenis komunikasi baik lisan maupun tulisan dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Fokus konsultasi, sistem pakar. Ide dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dan dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan. Organisasi dan jasa. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan komputer menyadari perlunya membentuk unit-unit organisasional tersendiri yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab menerapkan sistem. Para spesialis information specialist adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Ada 5 spesialis informasi, yaitu 1. Analis sistem analis bekerjasama dengan pemakaian pengembangan sistem baru dan perbaikan sistem yang ada sekarang. 2. Pengelola database administrator bekerjasama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. 3. Spesialis jaringan atau network specialist bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. 4. Programmer menggunakan dokumentasi yang disediakan oleh analis sistem untuk membuat kode instruksi-instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi informasi yang diperlukan. 5. Operator mengoperasikan peralatan komputer berskala besar seperti mainframe dan komputer mini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan Om Santi.